Sopir pengangkut barang keluhkan antrian kendaraan solar. Gelombang tinggi, nelayan tidak bisa melaut. Peringati hari ulang tahun ke-403, pemerintah Kota Manado gelar upacara. Selamat pagi, saudara. Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Dinas Perhubungan Kota Makassar terpaksa menggembok sebanyak 26 mobil yang kedapatan terparkir sembarangan atau liar. Kendaraan-kendaraan harus digembok karena parkir di lokasi terlarang. Petugas bahkan sempat berdebat dengan juru parkir karena tak terima lokasi parkirnya ditertibkan. Sebanyak 26 mobil digembok dalam operasi penertiban parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar. Pengembokan dilakukan karena pengemudi melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Meski sebelumnya sudah ada sosialisasi, sejumlah warga masih membandel dan mereka tetap parkir di bahu jalan sehingga mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. Petugas juga mengembok 2 unit truk di Jalan Teuku Umar yang kedapatan melakukan aktivitas bongkar muat barang di jalan raya. Hal ini melanggar Perwali nomor 94 tahun 2013, di mana truk hanya diizinkan beroperasi dalam kota pada pukul 21 hingga jam 5 pagi. Pengemudi juga diberi surat tilang dan jika kembali melanggar akan diberikan sanksi tegas. Ya, ini yang terjadi. Setiap kami melakukan pengawasan dan penindakan, pasti kami bergesekan dengan tukang parkir karena di situ dianggap mereka bahwa di situ lahan untuk mendapatkan cuan. Nah, itu. Tapi karena di situ adalah pelanggaran karena memarkir kendaraan di badan jalan. Harusnya cuma berapa mobil Pak yang harusnya sesuai kapasitas ruang parkir yang ada di usaha tersebut. Makanya dihitung ruang parkirnya. Jadi apabila melebihi mobil-mobil yang ada di sana diarahkan jalan. Tak boleh lagi menambah dan tidak sesuai kapasitas ruang parkir yang ada. Operasi penertiban parkir liar gencar dilakukan Dinas Perhubungan Kota Makassar untuk memastikan tidak ada lagi kendaraan yang parkir sembarangan. Nilar Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menangkap seorang pria asal Sulawesi Selatan yang diduga menjadi kurir sabu lintas provinsi. Dari tangan pelaku disita barang bukti sabu seberat 3.016 gram atau 3 kg lebih yang tersimpan di jok belakang mobil. Inilah video penangkapan seorang pria inisial AS yang diduga menjadi kurir narkoba lintas provinsi yang dilakukan tim opsional Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka. Pelaku ditangkap saat tengah berada di dalam mobil yang dikendarainya di Jalan Palhawan, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka pada Senin malam 6 Juli 2026 lalu. Polisi yang melakukan penggeledahan yang disaksikan RT setempat menemukan 60 saset sedang diduga berisi sabu dengan berat total 3.055,16 gram atau 3 kg lebih. Kapolres Kolaka AKBP Yuda Widyatama Nugraha mengatakan penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat terkait akan adanya pengiriman sabu dari Sulawesi Selatan ke Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara melalui jalur darat. Dari pemeriksaan sementara, pelaku yang merupakan warga Sulawesi Selatan menjemput barang bukti sabu dari Kabupaten Pinarang, Sulawesi Selatan berdasarkan arahan seorang inisial RI yang kini dalam penyelidikan. Pelaku perannya sebagai kurir, serta diminta mengedarkan sabu di wilayah Kabupaten Kolaka dan sekitarnya. Amankan ini adalah kurir ya, kurir atas inisial AS. Jadi yang diminta oleh saudara RI. Untuk mengambil barang di daerah Pinrang, di salah satu rumah kosong di Pinrang, kemudian untuk dibawa menuju ke Kolaka. Kalau dari hasil penyelidikan sementara tersangka ini perannya apa, Pak? Untuk yang kami amankan ini sebagai kurir yang membawa saja karena dia disuruh oleh saudara RI, kemudian menggunakan dengan kendaraan rental
untuk membawa modusnya dengan nyewa rental kemudian dibawa menuju ke Kolaka. Kami kami akan terus kembangkan, terutama untuk mengejar saudara RI maupun terduga lainnya. Terutama kami akan berkoordinasi dengan Pak dari Direktorat Narkoba karena alat untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur Narkoba bahwa kita mau kembangkan dengan digital forensik. Itu yang kami nunggu hasilnya. Dari hasil itulah mungkin nanti akan kami tindak lanjuti lebih lanjut. Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka masih mengembangkan penyidikan atas kasus itu guna mengungkap pemasok barang haram ke pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati sesuai Undang-Undang tentang Narkotika. Silvian Zakia, Kompas TV Kolaka, Sulawesi Tenggara. Seorang pria yang diduga menjadi pengedar sabu jaringan lapas dibekuk tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra. Pelaku menyembunyikan sabu yang dimilikinya sebanyak 9 saset siap edar di semak-semak depan rumahnya. Inilah video penangkapan seorang pria yang diduga menjadi pengedar sabu jaringan lapas yang dilakukan tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara pada Jumat malam 10 Juli 2026. Pelaku inisial AN yang ditangkap menyembunyikan sabu miliknya di semak-semak di depan rumahnya sebanyak 9 saset siap edar dengan berat total 25,51 gram. Usai ditangkap, pelaku AN kemudian dibawa ke Mapolda Sulawesi Tenggara guna menjalani pemeriksaan intensif. Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara Kompol Reda Irfanda mengatakan, pelaku ditangkap berdasarkan laporan masyarakat di sekitar Kelurahan Anggoya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari yang resah dengan maraknya peredaran narkoba. Mendapat laporan itu kemudian dilakukan penyelidikan dan menangkap pelaku saat hendak mengedarkan sabu. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku memperoleh barang haram itu dari seorang yang diberi nama Bos yang diduga berada di salah satu lapas di Sulawesi Tenggara untuk kemudian diminta untuk mengedarkannya. Awalnya mendapat informasi dari masyarakat tentang keresahan di sekitar SPBU Agoya, Kecamatan Poasia. Kemudian setelah anggota melaksanakan lidik, dilakukan upaya paksa berupa penggeledahan badan, kemudian kendaraan yang dilakukan kepada saudara AP. Kemudian pada saat itu anggota tidak menemukan untuk BB, kemudian dilakukan pengembangan, kemudian akhirnya dilakukan pengecekan HP, didapat bahwa narkotika jenis sabu seberat 25,52 disimpan di semak-semak di depan rumah daripada pelaku AP. Polisi masih melakukan pengembangan penyidikan guna mengungkap pemasok barang haram kepada pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun sesuai Undang-Undang tentang Narkotika. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara itu, saudara, polisi dari unit Reskrim Polsek Kemaraya berhasil menangkap 2 pelaku pencurian di sebuah kontrakan di Kota Kendari. Polisi terpaksa berikan tindakan tegas terukur karena melawan dan hendak kabur saat ditangkap. 2 orang pria ini merupakan residivis dan mencuri motor yang terparkir di halaman rumah warga. Aksi mereka terekam kamera pemantau atau CCTV. Inilah video rekaman kamera pemantau atau CCTV memperlihatkan 2 orang pria mencuri 1 unit motor yang tengah terparkir di halaman rumah salah seorang warga di Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Dapu Dapura, Kecamatan Kendari Barat pada Sabtu dini hari 11 Juli 2026. Berdasarkan penyelidikan dan analisa CCTV, tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kemaraya berhasil menangkap kedua pelaku di sebuah kontrakan di Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat pada Senin 13 Juli 2026. Polisi yang melakukan penggeledahan di kamar kontrakan pelaku menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, bong atau alat hisap sabu serta 1 unit motor diduga hasil curian. Kapolsek Kemaraya Ibtu Busranudin mengatakan kedua pelaku merupakan residivis komplotan pencurian motor lintas kabupaten. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, kedua pelaku sudah melancarkan aksi pencurian motor di 23 tempat kejadian perkara atau TKP. Awal dari adanya rekaman CCTV yang terjadi pada Sabtu dini hari. Setelah kita melakukan penyelidikan, kita mengetahui keberadaan yang bersangkutan, di mana dia tinggal. Di situ kita mengintai
sampai kita menemukan yang bersangkutan. Di situ kita lalu melakukan penyergapan. Kemudian setelah kita melakukan penyergapan, TSK tersebut berusaha untuk melarikan diri sehingga kita melakukan tindakan tegas terukur. Benar, TSK ini akan melawan petugas, termasuk saya yang hampir ditikam. Dia memiliki ada beberapa barang tajam di situ, termasuk yang terselip di pinggangnya itu yang hampir menikam ke saya sendiri. Bersangkutan itu berinisial E dan LE. Ya. Kedua-duanya ini adalah residivis. Kita melakukan pengembangan itu sekitar 23 TKP, termasuk TKP lintas kabupaten. Salah satu di antara TSK ini inisial E adalah baru saja bebas dari lapas, ya, yang sekarang masih menjalani pengawasan. Polsek Kamaraya masih mengembangkan kasus itu untuk mengungkap jaringan lain dari aksi pencurian yang dilakukan kedua pelaku. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, informasi gelombang tinggi, nelayan tidak bisa melaut, akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Antrian BBM jenis solar yang terus terjadi di sejumlah SPBU di Kota Manado membuat sopir-sopir kendaraan pengangkut barang mengeluh. Pasalnya kondisi ini berdampak serius pada pekerjaan mereka yang harus tertunda lama akibat harus mengantri di SPBU. Mereka berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi agar masalah ini bisa teratasi. Lebih dari 1 pekan terakhir, antrean kendaraan solar kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kota Manado. Kondisi ini dikeluhkan para sopir pengangkut barang karena sangat mengganggu proses distribusi logistik dan barang akibat lamanya waktu mengantri. Para sopir mengaku harus mengantri hingga lebih dari 5 jam lamanya setiap kali akan mengisi BBM jenis solar. Bahkan sejumlah sopir bilang mereka harus memarkir kendaraan semalaman di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar. Bilang 10, 11, 12 5 jam. Tapi belum dapat juga. Ini belum masuk ini, belum isi. Oh, memang hampir semua SPBU Om lihat seperti ini atau? Kayaknya semua begitu. Pekerjaan terganggu nggak sih Om kalau antri-antri begini? Ya, sebenarnya terganggu sih. Karena waktu kan. Tapi meskipun antri, solarnya ada atau enggak Om? Biasa nggak dapat. Sampai di SPBU habis. Dari setengah 9. Sampai sekarang belum dapat? Belum. Ini memang tiap hari antri atau seperti apa? Kayaknya tiap hari setelah dari per bulan, berapa bulan ini loh, 2 bulan ini. Mudah-mudahan ada perubahan, jangan begini terus karena rakyat kecil merasa ya untuk mencari susah sekali ya. Sementara itu, kendati terjadi antrean panjang, pihak SPBU memastikan stok BBM tetap tersedia. Untuk stok rutin masuk. Ada 1 minggu, kadang 16 kali. Itu sekali masuk berapa banyak Pak? 1 minggu dia ada yang 16 kali. Ya, seperti biasa. Dalam sehari Pak boleh tahu antrian misalnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau ini Italia sampai di sore kan, kalau sosial ini antrian sudah. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengaku stok solar tetap tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, meski membenarkan adanya peningkatan serapan solar dalam 2 bulan terakhir, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan stok solar cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik dengan adanya antrian kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU.
Kepala Biro Ekonomi Sulut Resa Dotulung memastikan pemerintah terus memantau situasi antrian di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Ia juga menyebut bahwa stok solar di Sulawesi Utara masih cukup untuk memenuhi kebutuhan, meski terjadi lonjakan serapan dalam 2 bulan terakhir. Resa mengatakan stok solar per tahun 2026 mencapai 162 kiloliter, lebih tinggi dari realisasi di tahun 2025. Kita lihat kuota untuk tahun 2026 khususnya untuk minyak solar kita ada di angka 162.320 kiloliter. Jadi kalau kita bandingkan memang dibandingkan tahun 2025 itu masih di atas. Jadi kuota kita untuk tahun 2026 ini masih di atas realisasi 2025. Walaupun memang kita cermati realisasi di beberapa bulan sejak kenaikan harga Dexlite ini terjadi peningkatan. Resa menjelaskan hingga Juni 2026, total realisasi solar telah mencapai 51% atau sekitar 83.000 liter solar. Dengan adanya peningkatan realisasi dalam bulan terakhir, 13.000 kiloliter per bulan menjadi 14.000 kiloliter. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, gelombang tinggi akibat hembusan angin kencang membuat aktivitas nelayan di pesisir Gorontalo terganggu. Sebagian besar nelayan memilih tidak melaut dan memarkir perahunya di tepi pantai. Hampir 2 pekan terakhir gelombang tinggi terjadi di sejumlah wilayah pesisir di Gorontalo. Kondisi ini membuat banyak nelayan menghentikan sementara aktivitas melaut untuk menghindari resiko yang mengancam keselamatan. Sejumlah perahu tampak diparkir di tepi pantai, bahkan sebagian ditarik naik ke daratan agar tidak diterjang ombak. Salah satu nelayan menyebut musim angin tenggara ini membuat sebagian nelayan memilih berpindah melaut ke wilayah perairan Sulawesi Tengah yang dinilai lebih aman untuk mencari ikan. Nah, sekarang yang terjadi itu adalah musim tenggara. Musim tenggara itu adalah musim fakir miskinnya para nelayan Gorontalo khususnya, dan terumum adalah Teluk Tomini. Lihat saja kondisi mereka hari ini. Itu sekarang. Jadi sekarang itu tenggara. Tenggara sekarang bukan timur lagi, sudah tenggara. Lebih dasar daripada timur. Akibatnya para nelayan Gorontalo itu sudah banyak yang lari ke Sulawesi Tengah. Sekarang itu khususnya yang ada di Liato Selatan ini, dari hampir 200 nelayan yang ada, itu sudah banyak yang lari ke Sulawesi Tengah mencari nafkah di sana. Para nelayan-nelayan kecil. Nelayan memperkirakan kondisi gelombang tinggi ini masih berpotensi berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Mereka hanya bisa berharap cuaca segera membaik agar aktivitas melaut dapat kembali normal. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Kota Manado melakukan pembaruan data warga penerima bantuan sosial atau Bansos. Proses pendataan itu disampaikan Wali Kota Manado perlu agar Bansos dapat didistribusikan secara tepat sasaran. Proses pembaruan data penerima bantuan sosial atau Bansos telah dilakukan sejak akhir pekan yang lalu. Pendataan ini disebut oleh Wali Kota Manado Andre Ango perlu dilakukan untuk memastikan warga yang masuk dalam daftar penerima sesuai ketentuan yang diatur, termasuk memastikan penerima Bansos tidak terlibat dalam praktik judi online. Ada yang kedua, karena contoh listriknya dia pakai langganan listrik yang tinggi wattnya. Begitu dia langganan listrik yang tinggi wattnya, itu otomatis dari Kemensos kasih temu berarti dia mampu. Ada case yang satu keluarga dikeluarkan dari bantuan. Setelah kita cari tahu, rekeningnya teridentifikasi judi online. Jadi rupanya, dan ini terdeteksi oleh PPATK. Wali Kota menekankan proses pendataan itu selain untuk memastikan distribusi Bansos tetap sasaran, juga merupakan bagian dari menjalankan instruksi Kementerian Sosial untuk menyandingkan data. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan panen raya di area persawahan Desa Tapakada Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara pada Selasa pagi.
Hal ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Guna mendukung program ketahanan pangan nasional, TNI turut berperan meningkatkan produksi pangan, terutama komoditi padi. Di Sulawesi Utara sendiri, target luas tanah sudah mencapai 8.581 hektar dengan realisasi 6.130 hektar. Khusus di Kabupaten Bolaang Mongondo, target produksi gabah kering sebanyak 1.477 ton, di mana produksi beras mencapai hingga 409 ton dengan realisasi luas tanam 1.482 hektar. Sementara pada panen raya kali ini, luar panen areal persawahan mencapai 50 hektar. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus bilang, panen raya ini diharapkan semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Dukungan berbagai pihak termasuk ketersediaan jaringan irigasi di tengah musim kemarau menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas lahan pertanian. Kita di sini baru saja pelaksanaan panen hari ini 50 hektar padi dari secara keseluruhan Sulawesi Utara 8.581 hektar yang sudah terrealisasi itu 6.130. Ini 50 hektar bagian dari 6.130 tersebut. Harapan kami pertama para petani terima kasih, lanjutkan perjuangan untuk menjaga ketahanan pangan kita khususnya beras. Yang kedua, dukungan dari pemerintah daerah, baik itu Forkopimda, Pak Bupati dan Kapolres Dandim dan lain sebagainya, Pak Kajari juga. Saya harap setelah ini pasca panen kita tindak lanjuti lagi untuk persiapan panen berikutnya meskipun sekarang masih musim kemarau. Sebagai salah satu daerah lumbung beras di Sulawesi Utara, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo juga terus menyalurkan berbagai bantuan kepada para petani, mulai dari pupuk hingga alat mesin pertanian untuk meningkatkan hasil panen. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Bolaang Mongondo adalah leading sektor ketahanan pangan, di mana Bolaang Mongondo merupakan lumbung pangan di Sulawesi Utara. Dan terima kasih, termasuk upaya juga dari kami, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo, untuk memfasilitasi para petani, baik pengadaan pupuk maupun pemeliharaan irigasi, ya, Al-Sintan yang ada di belakang ini, semua bantuan dari pemerintah daerah. Untuk itu kami berharap dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah, hal ini dapat bisa meningkatkan pendapatan petani, khususnya menaikkan nilai tukar petani di Kabupaten Bolaang Mongondo, dan tentunya akan berujung pada kesejahteraan masyarakat. Selain panen raya, kelompok tani juga mendapatkan bantuan tali asi. Kegiatan ini dihadiri Wakil Sementara Dandim 1303 Bolaang Mongondo, jajaran pemerintah daerah, Kapolres Bolmong, Kejari, serta Kabulok dan kelompok tani. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara, peringati hari ulang tahun ke-403, pemerintah Kota Manado gelar upacara. Informasinya akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, pemerintah Kota Manado menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-403 Kota Manado. Dalam upacara itu, Wali Kota Manado mengajak seluruh ASN untuk bekerja semakin keras untuk terus mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-403 Kota Manado berlangsung di lapangan Sparta Tikala Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Wali Kota Manado Andre Ango, didampingi oleh Wakil Wali Kota Manado Richard Suwalang. Dalam sambutannya, Andre Ango menyebut Manado sebagai kota yang sudah maju dan telah meraih banyak pencapaian harus terus berbenah. Untuk itu, ia meminta seluruh pejabat dan ASN di lingkungan pemerintah Kota Manado terus menunjukkan kinerja maksimal dan mengutamakan pelayanan prima bagi masyarakat. Kita bersyukur bahwa kita bisa menjadi seperti saat ini. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk bekerja lebih keras, bekerja lebih giat, dan tentu kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berterima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran, Bapak Gubernur dan seluruh jajaran. Berterima kasih kepada seluruh masyarakat juga yang selama ini telah bersama-sama.
Upacara peringatan ulang tahun pemerintah Kota Manado juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, diantaranya Ketua DPRD Kota Manado, Polresta Manado, dan Kepala BPS Kota Manado. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, momentum peringatan hari ulang tahun ke-403 Kota Manado tidak hanya menjadi ajang perayaan, namun juga menjadi pengingat akan berbagai pekerjaan rumah yang masih harus dibenahi. DPRD Kota Manado pun menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kebersihan lingkungan hingga meningkatnya gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat. Di tengah suasana perayaan hari ulang tahun ke-403 Kota Manado, DPRD Kota Manado menyebut masih terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah kota. DPRD Kota Manado menilai dua persoalan yang saat ini menjadi keresahan masyarakat adalah terkait kebersihan lingkungan dan gangguan keamanan. Kedua persoalan itu dinilai perlu segera dituntaskan pemerintah Kota Manado mengingat banyaknya keluhan masyarakat terkait isu lingkungan dan tingkat kriminalitas yang terus meresahkan masyarakat. Jadi kita harus menjaga kebersihan Kota Manado sehingga kita betul-betul masyarakat sehat ya. Dari sehat itu masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Tentu konektivitas sudah ada, kita lihat keterbukaan, ruang terbuka, kemudian bidang pengembangan pariwisata. Lebih khusus untuk setiap pembangunan di setiap sendi yang ada di Kota Manado tentunya terus ditingkatkan dan digiatkan pemerintah Kota Manado. Dan yang paling penting bukan hanya pemerintah namun partisipasi dari masyarakat agar supaya setiap program yang dicanangkan bisa diterima secara merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Manado. DPRD berharap pemerintah Kota Manado dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap kedua persoalan tersebut. Sebab kebersihan lingkungan dan keamanan merupakan faktor penting dalam mewujudkan Kota Manado yang nyaman, aman, dan semakin maju. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah atau OPD lingkup pemerintah Kota Palu mengikuti pelatihan inklusi disabilitas dalam pembangunan kota pada Selasa pagi. Pelatihan yang digelar di salah satu hotel di Kota Palu ini fokus membahas peningkatan perspektif inklusif bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan kota. Pelatihan yang berlangsung selama 1 hari ini sepenuhnya melibatkan rekan-rekan penyandang disabilitas sebagai panitia pelaksana, mulai dari pembawa acara hingga moderator. Sementara itu, materi pelatihan dibawakan oleh narasumber dari sejumlah lembaga di Kota Palu yang konsisten bergerak pada isu hak asasi manusia serta inklusi disabilitas. Kegiatan ini dibuka secara simbolis oleh staf ahli bidang sosial dan budaya Sekretaris Daerah Kota Palu, Yadi Riani Firman. Dalam sambutannya, Yudi menegaskan bahwa pemerintah Kota Palu sangat mendukung serta terus berkomitmen membuka akses luas bagi penyandang disabilitas di Kota Palu. Pelatihan ini sekaligus menjadi momentum penting agar seluruh OPD di lingkup pemerintah Kota Palu memiliki kesamaan pandangan serta pemahaman mengenai program kerja yang ramah disabilitas. Pemerintah Kota Palu itu kita selama ini sudah melaksanakan yang namanya musremang inklusi. Ya kan, karena tidak semua daerah melaksanakan musremang inklusi ini di mana kita melibatkan mereka, para penyandang disabilitas, anak-anak untuk memberikan suara mereka, menyalurkan aspirasi mereka, apa yang mereka inginkan. Dan kami pemerintah juga berupaya untuk membantu mewujudkan apa yang menjadi keinginan mereka. Jadi kita bisa banyak melihat beberapa fasilitas-fasilitas pembangunan yang dilakukan pemerintah yang ramah disabilitas. Di sisi lain, Ketua Forum Disabilitas Madam Barara Sultan berharap adanya perhatian lebih serta ruang partisipasi yang nyata bagi kelompok disabilitas dalam setiap proses pembangunan daerah. Berbicara terkait dengan disabilitas, kami sangat berharap kami juga diajak untuk berdiskusi karena bicara terkait dengan disabilitas tanpa ada kami di situ biasanya hanya asumsi saja. Karena bagaimana orang yang tidak pernah merasakan sebagai penyandang disabilitas berbicara terkait dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Jadi alangkah tepatnya kalau suara itu disampaikan langsung oleh orangnya lah sendiri yang merasakan langsung, mengalami langsung sebagai penyandang disabilitas. Acara ini merupakan hasil kolaborasi apresiatif antara sejumlah lembaga sosial kemanusiaan dengan melibatkan sejumlah OPD di lingkup pemerintah Kota Palu. Aldrim Tahlara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.
Berita lainnya, saudara, lonjakan inflasi di Provinsi Gorontalo pada bulan Juni mendorong pemerintah bersama sejumlah instansi melakukan langkah cepat untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasar. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Gorontalo pada bulan Juni 2026 mengalami inflasi bulanan sebesar 2,11%. Angka ini menempatkan Gorontalo sebagai daerah dengan tingkat inflasi bulanan kelima tertinggi di Indonesia. Merespon kondisi tersebut, tim gabungan yang terdiri dari pemerintah Provinsi Gorontalo, Perum Bulog, dan Bank Indonesia melakukan pemantauan pasokan serta harga kebutuhan pokok di Pasar Kayu Bulan Limboto dan Pasar Sentral Kota Gorontalo. Pemantauan difokuskan pada sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi, di antaranya cabai rawit, bawang merah, tomat, serta beras. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga di pasar. Selain melakukan pemantauan, pemerintah juga memberikan subsidi harga untuk sejumlah komoditas pangan, terutama daging sapi, beras, dan minyak kita, agar harga lebih terjangkau oleh masyarakat. Ini adalah salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah, khususnya tim TPID, dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah. Sebagaimana kita ketahui, inflasi kita untuk bulan Juni gitu ya, itu cukup tinggi dan termasuk 5 provinsi yang memiliki inflasi tertinggi di Indonesia. Nah, penyebab utamanya itu dari barang-barang, dari komoditas yang memang pangan bergejolak gitu ya, yang memang seperti barito, bawang, rica, tomat, dan juga beras, dan juga satu lagi minyak goreng. Sementara itu, pedagang daging sapi di pasar mengaku saat ini harga daging sapi masih berkisar Rp150.000 per kilogram. Dengan adanya subsidi pemerintah, kini dijual di harga Rp135.000. Mereka berharap program subsidi pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas penjualan. Tapi insya Allah kan subsidi ini berlangsung terus itu hari-hari supaya langgaran kan mau beli orang kasihan masih orang mau dapat jangkau ya toh. Kalau sebelum naik itu dia sampai 1 ekor lebih habis per hari, bahkan sampai 2 ekor mau habis. Pasti berpengaruh Pak pembeli Pak ya? Pengaruh sekali, kasihan, terutama orang-orang jaga baju hari-hari itu, orang jualan bakso mau makan, orang kan tak kaget harga sudah dibagi. Berarti bersyukur dengan adanya subsidi. Insya Allah subsidi biar cuma hari-hari atau 1 minggu 2 kali. Pemerintah berharap berbagai langkah intervensi harga dan penguatan pasokan pangan dapat menekan laju inflasi, menjaga stabilitas harga, serta mendorong daya beli masyarakat di Provinsi Gorontalo. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Di tengah gempuran rumah kopi kekinian, ada satu rumah kopi legendaris dan bersejarah di Kota Manado dan masih bertahan hampir 100 tahun. Namanya Rumah Kopi Tikala yang telah hadir sejak tahun 1932 dan tetap menjadi pilihan bagi penikmat kopi. Berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Komok Luar, Kota Manado, Rumah Kopi Tikala merupakan rumah kopi bersejarah yang telah melintasi zaman. Betapa tidak, rumah kopi ini sudah hadir sejak tahun 1932 dan masih eksis hingga saat ini. Bertahan dengan resep racikan rahasia keluarga, Rumah Kopi Tikala dirintis Siang Jin Hui atau dikenal dengan panggilan Zeng atau Hui. Kini dilanjutkan oleh 3 orang anaknya yang secara bergantian setiap tahun mengolah operasional rumah kopi ini. Salah satu ciri khas di tempat ini ialah kopi hitam yang dihasilkan dari panas bara batok kelapa dan bukan dari kompor gas atau kompor listrik. Tidak ada mesin pengolah kopi berteknologi canggih di tempat ini. Yang ada ialah tungku bara batok kelapa dan teko yang senantiasa hangat dan siap menyajikan kopi bagi pelanggan setia. Sebagai pelengkap, pelanggan bisa menikmati roti bakar serikaya dengan rasa yang menggugah selera. Kopi ini di Manado ini dari tahun 32 itu kita masih di rumah Belanda. Setelah itu kita pindah di tempat ini yang sekarang ini tahun 39. Kalau masalah teko itu orang juga tidak tahu apa memang bawahan dari zaman dahulu atau ada fermentasi lain di dalam aluminium tuku itu dia. Dan juga kata orang pakai
kebanyakan pakai para tampuru. Orang bukan pakai macam sekarang kan pakai gas, pakai mesin listrik apa semua. Nah kok dalam sehari rata-rata boleh habis berapa cangkir? Kita dalam sehari kita bisa mencapai sampai 200-an. Menjadi salah satu rumah kopi tertua di Manado, pelanggan tetap di rumah kopi ini mayoritas berusia di atas 40 tahun dan hingga kalangan para lansia. Menariknya, rumah kopi ini menjadi tempat berkumpulnya berbagai kalangan dan profesi yang berdiskusi berbagai isu, termasuk pembangunan kota dan politik lokal maupun nasional. Memang selama ini bukan sering, memang tempat berkunjung di rumah Bapak kopi sering Tikala ini. memesan minuman apa di sini, Pak? Kopi hitam. Kopi hitam Iya. tanpa gula? Tanpa gula. Oh. Yang menjadi ciri khas di sini kopinya buat dari bara. Itu yang menjadi tertarik buat kami untuk pelanggan kopi, penikmat kopi. Iya, kalau menyangkut itu kan tergantung genre. Ada lokasi yang notabene ada rumah kopi yang notabene itu tempat berkumpulnya para anak muda, ya. Nah, kita mungkin sudah di usia-usia yang sudah cukup usia sudah masuk lansia, lebih cenderung ke rumah kopi di Tikala, dan ada beberapa rumah kopi yang lain yang notabene itu tempat untuk para orang yang sudah lebih di atas dari para teman-teman anak-anak muda Gen Z dan milenial. Saya kira berbeda itu ya, bedanya cuma itu ya. Pak, kalau dari segi harga bagaimana? Ya cukup murah, Terjangkau, ya. Terjangkau karena kopi di sini cuma sekitar 10 ribuan ya. Satu gelas kopi hitam dijual Rp10.000 per gelas, sementara satu gelas kopi susu dijual Rp15.000 per gelas. Jika Anda penikmat kopi dan berkunjung ke Manado, tidaklah lengkap jika tidak mampir untuk menikmati kopi legendaris di Sulawesi Utara yang dijual dengan harga terjangkau. Yani Mega Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari sejumlah daerah di Indonesia Timur. Di antaranya kunjungan kerja ke Banda Neira. Menteri PU dorong pengembangan bandara. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Kodaeral 6 Makassar membagikan seragam sekolah dan pengecekan kesehatan gratis di Desa Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Hal ini dalam rangka upaya mendukung generasi emas dan kesehatan masyarakat, serta rangkaian Hari Jadi Kodaeral 6 Makassar. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kodaeral 6 sekaligus peringatan pertama sejak terbentuknya Komando Daerah Angkatan Laut pada tahun 2025, jajaran TNI Angkatan Laut menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di Desa Boluci, Kabupaten Pangkep. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pangkep. Kegiatan sosial digelar untuk membantu masyarakat, diantaranya pembagian sembako, bakti kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan gigi, pengecekan golongan darah, hingga kegiatan bakti lingkungan berupa pembersihan lingkungan warga. Laksamana Muda Andi Abdul Aziz, Komandan Kodaeral 6 Makassar bilang, selain pembagian sembako, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan seragam sekolah kepada para pelajar. Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah dan TNI Angkatan Laut menjelang dimulainya tahun ajaran dan semester baru setelah masa libur sekolah berakhir. Jadi saat ini di tahun 2026 kita melaksanakan peringatan hari ulang tahun Kodaeral. Saat ini kita bekerja sama dengan Pemda Pangkep. Terima kasih atas dukungan dari Pak Bupati yang mendukung penuh kegiatan ini. Kegiatan bakti sosial ini kita laksanakan ada beberapa, baik itu pembagian sembako, ada bakti kesehatan, pengecekan kesehatan, pemeriksaan gigi dan golongan darah, dan juga ada pembersihan lingkungan. Ini kita laksanakan dalam rangka HUT Kodaeral yang pertama setelah dibentuknya Kodaeral, namun HUT Kodaeral 6 yang ke-67
67 tahun ini, 76 tahun, kami hitung mulai dari adanya Angkatan Laut di wilayah Sulawesi Selatan ini. Namun dengan terbentuknya Kodaeral tahun 2025, maka ini adalah Kodaeral yang pertama. Untuk kegiatan memperingati HUT Kodaeral ini, kami laksanakan di semua wilayah kerja Kodaeral 6 yang terdiri mulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Di semua pangkalan Angkatan Laut yang ada di Kodaeral 6 dan pos Angkatan Laut melaksanakan kegiatan yang serupa di wilayahnya. Diharapkan melalui momentum peringatan HUT ini, kehadiran TNI Angkatan Laut dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke berita lainnya, Saudara. Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan pengembangan bandara Banda Neira di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah dengan memperpanjang landasan pacu hingga 2,2 km. Rencana ini merupakan tindak lanjut atas usulan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas bandara yang saat ini hanya memiliki runway sekitar 900 meter sehingga belum dapat melayani pesawat berukuran besar. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan kerjanya ke Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku dalam rangka melihat langsung kondisi Bandara Banda Neira. Sesuai usulan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk meningkatkan kapasitas bandara, saat ini Bandara Banda Neira hanya memiliki landasan pacu sepanjang 900 meter dengan lebar 30 meter, sehingga belum mampu melayani pesawat berbadan lebih besar. Perpanjangan runway diharapkan membuat akses penerbangan yang lebih luas menuju Kepulauan Banda sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke salah satu destinasi wisata sejarah dan bahari unggulan Indonesia ini. Selain mendukung pariwisata, pembangunan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana gunung api Banda. Teman-teman media, ini kunjungan perdana kita ke Banda Neira untuk menindaklanjuti permohonan Pak Bupati untuk memperpanjang runway. Jadi nanti ini kan masuk daerah bencana, kan di situ gunung berapi yang bisa meletus setiap saat, sehingga runway cuma ada 1.000 kilo, kurang cukup untuk masuk Hercules. Kita akan bikin 2,1, 2,2 bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk memperpanjang runway menjadi 2,1 sampai 2,2. Pemerintah berharap perpanjangan landasan pacu Bandara Banda Neira dapat memperkuat konektivitas antara wilayah, mempercepat evakuasi dan distribusi logistik saat terjadi bencana, sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata di Kepulauan Banda. Immanuel Alfred, Kompas TV Banda Neira, Maluku. Berita lainnya, Saudara, Wali Kota Makassar Munafri dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Melinda Aksa mendapatkan penghargaan nasional Wastra dan Kria oleh Menteri Dalam Negeri. Makassar diakui sukses kembangkan kerajinan tradisional dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Prestasi membanggakan kembali diraih Kota Makassar. Kali ini datang dari Kementerian Dalam Negeri, di mana Makassar meraih penghargaan nasional Wastra dan Kria atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam mengembangkan sektor wastra atau kain tradisional dan kria atau kerajinan tangan sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis budaya. Penghargaan diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian bersama istri Tri Suswati Tito Karnavian selaku Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional pada acara penutupan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 dan Hari Ulang Tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional di Trans Studio Mall Makassar. Ketua Penggerak PKK Kota Makassar Melinda Aksa bilang, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk semakin mengembangkan motif-motif khas lokal agar mampu bersaing dengan produk dari berbagai wilayah di Indonesia. Tentu kami di Kota Makassar ini kan karena sebagai tuan rumah tentu kami mensupport semua kegiatan-kegiatan yang dari provinsi. Tuan rumah utamanya kan provinsi, tapi kami di Kota Makassar ini memberikan banyak support juga.
tentunya kita harus menggali lebih banyak lagi potensi apa yang ada di Kota Makassar ini, dan kita melakukan banyak pembinaan-pembinaan. Salah satunya yang besar nanti kita lakukan bagaimana kita mau melakukan pelatihan penenun untuk di Kota Makassar ini. Kita lagi mencari 20 penenun yang ada di Kota Makassar yang akan diberikan pelatihan selama 1 tahun. Kami akan bekerja sama dengan CTI, Cita Tenun Indonesia, yang binaan dari Ibu Hanta Rajasa. Mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan kita bisa membina ada beberapa penenun dan bisa menghasilkan penenun-penenun sendiri, karena yang kita tahu penenun rata-rata adanya di Wajo, di Bulukumba. Di Kota Makassar sendiri belum ada penenun yang khusus mempunyai motif khas Sulawesi. Penghargaan yang diterima pada acara Wali Kota Makassar Gerak PKK ini menambah keberhasilan pemerintah kota selain mendapat kesempatan menjamu tamu dari seluruh Indonesia. Sebagai lokasi penyelenggara acara ini memberikan dampak ekonomi yang besar bagi industri hotel, kuliner, dan pariwisata di Kota Makassar. Dampak yang lebih pasti lagi bahwa selama penyelenggaraan event ini tentu hotel-hotel, restoran, rumah-rumah makan, oleh-oleh, rental mobil, dan sebagainya ini berputar sangat luar biasa dengan kehadiran ribuan tamu yang datang ke Kota Makassar ini. Kita berharap terus bisa memberikan hospitality yang baik kepada para tamu yang datang ke kota ini. Kalau produk unggulan dari Makassar sendiri, Pak? Ada beberapa, ada kain, kalau nggak salah saya ada kain yang kerajinan anyaman dan sebagainya. Di bawah kepemimpinan Munafri Arifudin bersama Melinda Aksa melalui Dikran Nasda Kota Makassar, berbagai program pembinaan, promosi hingga perluasan akses pasar terus dilakukan guna meningkatkan daya saing produk-produk kerajinan dan kain tradisional hasil karya para perajin lokal. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Info lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mempercepat pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari program nasional. Namun, pemerintah provinsi tengah mengkaji rencana penggabungan sejumlah kampung berpenduduk sedikit agar pembangunan koperasi lebih efektif. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan perkembangan pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih usai memimpin upacara peringatan Hari Koperasi Nasional tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Barat Daya Kota Sorong, Senin 13 Juli 2026. Menurut Elisa Kambu, hingga saat ini sebanyak 36 koperasi sedang dalam tahap pembangunan, sementara 1 koperasi mulai beroperasi. Pemerintah provinsi masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program tersebut, sehingga pelaksananya akan disesuaikan dengan arahan dari Jakarta. Gubernur turut mengungkap target pembentukan koperasi kemungkinan tidak mencapai seluruh kampung yang ada di Papua Barat Daya. Hal ini karena pemerintah mempertimbangkan pembangunan beberapa kampung yang letaknya berdekatan dan memiliki jumlah penduduk relatif sedikit. Kebijakan tersebut menurut Elisa Kambu masih akan dibahas bersama pemerintah pusat. Opsi penggabungan juga telah menjadi bahan edukasi bersama Menteri Koperasi dalam pertemuan yang berlangsung pekan lalu. Ada kemungkinan target kita di sini tidak akan capai 1013 karena ada kemungkinan kita akan penggabungan. Jadi beberapa kampung yang dekat-dekat jumlah penduduknya sedikit itu jadi satu saja. Daripada itu, nah itu kemungkinan kita akan dapat itu yang nanti dalam diskusi ini kita akan diskusikan bersama-sama. Kemarin kita diskusikan dengan Pak Menteri juga begitu. Saya kebetulan minggu lalu hari Rabu. Oh, hari Selasa itu ketemu dengan Pak Menteri, kita ada diskusi kemungkinan seperti itu. Jadi tidak harus setiap kampung. Kalau setiap kampung, kasihan juga. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pembentukan Koperasi Merah Putih dapat disesuaikan dengan kondisi demografi dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Asharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya.
Info berikutnya, saudara, pengurus pencaksilat militer wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo resmi dikukuhkan. Acara pengukuhan digelar di Markas Kodam 13 Merdeka dan dihadiri Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PSM Kolonel Infantri Muhammad Arif Gumelar, dan perwakilan KONI Sulawesi Utara dan juga Pemprov Sulawesi Utara. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus memberikan penghargaan kepada pengurus daerah pencaksilat militer Sulawesi Utara dan Gorontalo saat pengukuhan pengurus yang berlangsung di Makodam 13 Merdeka Jumat pekan lalu. Saat menyampaikan sambutan, Maijen TNI Mirsa Agus berpesan kepada seluruh pengurus agar tanggung jawab dan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk membangun serta mengembangkan pencaksilat militer yang mampu memberikan dampak nyata bagi prajurit dan masyarakat. Pengembangan olahraga pencaksilat militer sangat relevan hari ini, mengingat olahraga ini merupakan warisan budaya bangsa yang syarat dengan nilai-nilai keberanian, kedisiplinan, kehormatan, pengendalian diri, sportivitas, persaudaraan, dan jiwa patriotisme. Bahwa ini cabang baru yang dibina oleh Kodam berturut-turut sampai di Mabes Angkatan Darat. Kepada seluruh prajurit saya wajibkan untuk bisa menguasai bela diri pencaksilat militer ini. Makanya tiap pagi sebelum apel diambil 15 menit minimal terus setengah jam, saya minta pemanasan dan minimal gerakan-gerakan dasar, tangkisan dan pukulan bisa. Selamat bekerja untuk semua pengurus, selamat berlatih untuk semua prajurit, dan masyarakat yang berkenan ikut gabung ke PSM juga boleh. Segera aktifkan di koramil-koramil ranting sampai ke Kodim, sehingga bisa segera memberikan nama baik Kodam 13 Merdeka di Angkatan Darat. Terbentuknya kepengurusan pencaksilat militer ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet dan kader pencaksilat terbaik yang tak sekedar menunjukkan kehebatan, melainkan mampu menjadi prajurit yang melindungi dan mengabdi bagi masyarakat. Dalam pengukuhan kali ini turut ditampilkan berbagai atraksi pencaksilat militer oleh para prajurit TNI di Kodam 13 Merdeka. Di antaranya gerakan pertempuran jarak dekat, demonstrasi ketangkasan ekstrim seperti memecahkan tumpukan bata hebel dan teknik mematahkan besi. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Davis Pinantoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.